Ya, ada baiknya kita menentukan visi dan misi agar kita memiliki target di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa target itu penting? Ya, target itu penting agar kita menjalani bulan Ramadan dengan lebih terarah. Nah, karena itulah saya pikir perlu ada sebuah visi, ada juga misi-misi tertentu yang kita bisa tetapkan ya saat memasuki bulan Ramadan seperti saat ini, mumpung masih menjadi hari-hari awal bulan Ramadan. Nah, visi dan misi itu saya lihat ya terbagi dua ya. Ada yang merupakan visi dan misi umum, ada juga visi dan misi secara khusus. Nah, bagaimana visi dan misi secara khusus? Ya, secara pribadi kita harus memiliki visi dan misi khusus ya di dalam bulan Ramadan ini. Visi dan misi khusus ini bisa saja berbeda antara satu orang dengan orang lain. Saya punya visi misi khusus, mungkin Ustadz Nailul Murad juga punya visi dan misi khusus, dan seterusnya. Kita punya visi dan misi khusus sendiri-sendiri. Ya, macam-macam visi dan misi khusus orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Ada misalnya yang visi misi khususnya itu adalah ya hendak menjadikan misalnya jika sebelum bulan Ramadan dia belum aktif sholat tahajud misalnya, maka dengan datangnya bulan Ramadan dia kemudian membiasakan diri untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian visinya dan misinya adalah menjadikan kebiasaan itu berlanjut di luar bulan suci Ramadan. Nah, itu yang saya maksud visi misi khusus. Dan itu bisa berbeda ya. Saya bilang tadi bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ada juga misalnya orang yang misi khususnya adalah jika sebelum bulan Ramadan dia menyumbang 5.000 sehari, maka dia kemudian menargetkan pada bulan Ramadan ini memulai sumbangannya tidak lagi 5.000 tetapi 10.000 sehari, dan itu diniatkan agar berlanjut di luar bulan Ramadan. Ya, itu kemudian diniatkan berlanjut semakin besar di Ramadan selanjutnya. Ya, itu adalah visi misi khusus. Dan masing-masing kita bisa menetapkan visi misi khusus sendiri ya, yang bisa saja sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi tentu saja kata kuncinya adalah bahwa visi dan misi itu adalah uh, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Nah, uh, bagaimana dengan visi misi yang berlaku secara umum? Ya tentu saja juga ada visi dan misi yang berlaku secara umum. Adapun visi yang umum yang menjadi target umat Islam ketika melaksanakan ibadah puasa adalah ya sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas atau bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, inilah visi dan misi umum. Tentu semuanya kita memiliki target ini. Karena ini adalah visi umum yang ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu menjadi orang bertakwa. Kalau kita golongkan target menjadi takwa ini, saya kira bukan misi ya, tetapi lebih berkaitan dengan visi. Mengapa saya sebut visi? Karena biasanya kalau dibandingkan antara visi dengan misi, ya visi itu biasanya lebih abstrak ya, sedangkan misi itu lebih konkret. Misalnya misi itu lebih konkret, misalnya melakukan apa. Kalau target bertakwa ini kan bukan melakukan sesuatu, tetapi sebuah derajat, sebuah posisi, ya sebuah level yang hendak digapai. Tetapi untuk sampai kepada level itu, ya itulah yang dibutuhkan namanya misi atau hal-hal yang lebih praktis, lebih konkret ya di dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, apa misi? Ya, apa misi yang kita lakukan apabila kita ingin menggapai gelar, menggapai level, menggapai posisi ketakwaan? Sesungguhnya di dalam di dalam hadis ya, dan juga sering disampaikan oleh para penceramah, ini hal yang lumrah kita ketahui. Kita ketahui misalnya di dalam bulan Ramadan itu ada pembagian 10 hari. Ya mungkin tidak pas 10, tetapi misalnya kalau bulan Ramadan hanya 29 hari berarti pembagian terakhirnya hanya 9. Tetapi kalau full 30 hari maka pembagiannya pas menjadi 10, 10, 10. Misalnya sering disebutkan ya, bahwa 10 malam pertama adalah rahmah atau kasih sayang. Kemudian 10 malam kedua adalah ampunan ya, atau magfirah. Dan 10 malam ketiga adalah itqum minan nar, ya, adalah pembebasan dari neraka. Saya menamai ketiga hal ini adalah misi. Ya. Mengapa saya menamainya misi? Ya karena ketiga hal ini lebih praktis, lebih praktis dan lebih lebih konkret untuk dilakukan. Ya misalnya, katakanlah kita punya target dalam 10 malam pertama bulan Ramadan, disebutkan bahwa pada malam-malam 10 itu rahmah Allah turun dari langit. Tetapi bagaimana agar rahmah itu bisa kita dapatkan atau menjadi milik kita atau diperuntukkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya tentu saja ya dengan menjadi rahmah itu sendiri, ya, menjadi kasih sayang itu sendiri. Karena mana mungkin kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita justru adalah manusia-manusia yang tidak penuh rahmah, ya, tidak penuh kasih sayang. Ya misalnya, ya kita targetkan seperti ini, bahwa pada 10 malam pertama ini saya akan menebar rahmah kepada seluruh manusia. Ya. Caranya seperti apa? Ya. Di dalam salah satu hadis disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah, rahmatilah, kasihilah mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu, menyayangimu. Jadi cara agar rahmah Allah turun atau yang di langit itu merahmati kita, ya satu-satunya cara adalah merahmati, menyayangi, mengasihi mereka yang ada di bumi atau seluruh makhluk yang ada di bumi. Caranya seperti apa? Ya kita harus menghilangkan segala benci. Nah, kalau kita misalnya mengatakan menebar rahmah, menghilangkan benci, tentu saja ini lebih praktis daripada misalnya tadi kita sebutkan, visi kita adalah mencapai derajat takwa. Ya, seperti apa cara menghilangkan benci? Ya, kita mulai dengan menghilangkan kebencian kepada orang-orang yang sebelumnya kita benci. Ya, kita lakukan daftar, ya, kita inventaris, kira-kira siapa yang di dalam hidup ini yang kita pernah merasa benci kepada dia. Tetangga kita, keluarga kita, teman kantor, atau teman arisan dan sebagainya. Kita inventarisir saja siapa yang kita benci di antara mereka. Nah, kemudian apabila rahmah itu kita mau turun buat kita, menjadi milik kita, diperuntukkan bagi kita, ya maka ya kita harus menghilangkan rasa benci itu. Ya, kalau perlu kita kontak orangnya ya, untuk menghilangkan rasa benci. Kita kontak, ya kita ngobrol, ya kita sampaikan permintaan maaf bahwa selama ini membenci dia, ya, atau tidak perlu kita sebutkan bahwa kita membenci dia. Ya, kita membuka pembicaraan sederhana agar kemudian terjalin silaturahmi yang barangkali dalam beberapa waktu yang lalu itu terputus, ya bahkan diisi dengan kebencian-kebencian. Ya seperti itu cara untuk memiliki rahmah pada 10 malam bulan suci Ramadan. Ya kita biasanya kan punya punya problem, ya, punya kebencian, ya, punya ketidaksukaan gara-gara kita memiliki perbedaan. Perbedaan seperti apa? Misalnya gara-gara perbedaan capres ya, pada pemilu yang lalu misalnya. Kita saling membenci antara satu dengan yang lain. Ya, kita harus hilangkan itu. Kita harus menggantinya dengan rahmah. Ya, kita saling menyayangi. Bahwa kita berbeda, ya itu adalah fitrah kemanusiaan.
tetapi saling membenci itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita berbeda dalam hal pilihan calon gubernur misalnya, calon bupati, calon wali kota dan seterusnya. Atau kadang juga perbedaan yang bisa menimbulkan kebencian karena beda agama misalnya. Ada sekelompok orang misalnya muslim ya membenci agama lain atau membenci pemeluk agama berbeda, ya itu akan menghalangi rahmahnya Allah Subhanahu wa taala apabila kebencian seperti itu masih ada. Walaupun itu tidak sering ya, tetapi yang sering malah kita saling membenci sesama muslim. Ya karena beda mazhab, beda aliran, beda pemahaman dan seterusnya, itu kemudian membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Itu harus kita hilangkan. Kenapa? Ya kita hendak menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila rahmat Allah kita songsong, maka tidak ada kebencian di dalam hati kita ini. Harus dihilangkan. Karena kebencian tidak akan mau satu rumah, ya, satu hati dengan rahmah. Jadi jika kebencian itu masih dipelihara, ya akan susah rahmah itu turun kepada kita. Karena itu secara praktis sederhana. Kita inventarisir siapa yang kita benci, apa yang kita benci, kemudian kita hilangkan rasa benci itu dengan kembali menjalin silaturahmi. Makanya dalam bahasa Arab itu disebut silaturahmi. Sila itu artinya hubungan, rahmi itu artinya dari kata rahmah itu tadi. Ya, hubungan kasih sayang, hubungan cinta, hubungan saling memberi damai antara satu dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ada istilah 10 malam kedua. 10 malam kedua ini disebut penuh rahmah, bukan rahmah, tetapi sudah magfirah namanya. Penuh magfirah, ya penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan 10 malam pertama, Allah itu pada 10 malam pertama itu sesungguhnya melatih kita ya untuk menebar rahmah kepada sesama manusia agar rahmah Allah turun kepada kita. Maka pada malam kedua Allah melatih hambanya untuk menebar ampunan ya kepada sesama agar ampunan Allah turun kepada kita. Ya bagaimana ampunan Allah akan turun apabila kita sendiri tidak mengampuni sesama kita. Nah karena itu caranya mirip dengan yang pertama. Caranya mirip dengan yang pertama yaitu kita inventarisir siapa orang yang bersalah kepada kita, ya kita ampuni. Kita ampuni, kita maafkan dosanya. Kita maklumi dosanya. Kita maklumi kesalahan. Baik kita dimintai maaf maupun tidak dimintai maaf. Dengan cara seperti itu, rahmah Allah, ampunan Allah bisa turun. Mereka yang pernah misalnya membuli kita di masa lalu gara-gara berbeda pilihan politik misalnya, atau berbeda ini atau berbeda itu, ya kita ampuni. Ya, kita maafkan mereka. Kemudian apalagi kalau yang bersalah adalah kita. Ya, apalagi kalau yang bersalah adalah kita, ya kita harus minta maaf. Mudah-mudahan orang yang kita jadikan objek kesalahan kita itu memberi kita maaf. Sehingga maaf dari Allah pun lebih gampang turunnya kepada kita. Antara yang pertama dengan yang kedua ini berkaitan. Yang saya maksud pertama adalah rahmah. Yang kedua adalah ampunan. Ini adalah dua hal yang berkaitan. Mengapa saya sebut berkaitan? Ya mana mungkin rahmah magfirah Allah bisa turun apabila rahmahnya tidak turun duluan. Misalnya ya, Ustadz Nailul Murad misalnya, bagaimana mungkin saya mengampuni Ustadz Nailul Murad kalau saya tidak sayang sama dia? Kalau saya sayang sama dia, barulah magfirah saya turun. Nah, ini perumpamaan Allah misalnya. Bagaimana mungkin saya mengampuni Ustadz Nailul Murad kalau saya tidak sayang sama dia? Jadi kita turunkan dulu sayangnya Allah, barulah ampunannya Allah itu akan turun. Karena itulah biasanya ada tradisi baik, ya, tradisi bagus, tradisi sempurna di dalam masyarakat kita, yaitu apabila menjelang bulan Ramadan, kita kemudian menebar maaf. Ya. Menebar maaf, kita minta maaf, mohon maaf. Kadang kita melakukannya di media sosial, ya. Kadang kita melakukannya di acara tertentu, dan seterusnya. Tetapi kadang, ya ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah kadang kita minta maaf itu tidak secara spesifik. Maksud saya tidak spesifik adalah, ya kita minta maaf
kepada orang-orang ya, yang biasanya memang nggak ada masalah dengan mereka. Ya, kalau di medsos kan kita hanya mengatakan maaf, mohon maaf lahir batin, tapi kita tidak minta maaf kepada siapa. Kalau memang kita punya salah kepada seseorang, secara spesifik, ya sebaiknya kita menyampaikan ke dia permintaan maaf itu. Ya. Tetapi bagaimana dia bisa memaafkan kita kalau dia tidak rahmah kepada kita. Nah, begitulah perumpamaan bahwa yang pertama ini berkaitan dengan yang kedua. Rahmah Allah akan susah turunnya apabila, maghfirah Allah akan susah turunnya apabila rahmahnya tidak turun lebih dahulu. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa ya kita harus melalui tahap kedua ini, ya, tahap maghfirah, tahap ampunan. Dan caranya satu-satunya adalah mengampuni dulu. Kalau kita sudah mengampuni dosa-dosa orang kepada kita, kesalahan orang kepada kita, maka pada saat itu insya Allah ampunan Allah akan turun kepada kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya disebut 10 malam terakhir, ya, itu adalah itkun minan nar. Itkun minan nar itu bahasa Arab artinya pembebasan dari api neraka. Ya, sama dengan yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Yang ketiga ini juga berkaitan. Yang berkaitannya seperti apa? Bagaimana mungkin ya kita terbebas dari api neraka kalau kita nggak diampuni oleh Allah? Begitu pula bagaimana mungkin kita diampuni oleh Allah kalau kita tidak dirahmati oleh Allah. Ini satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Tanpa rahmah Allah, makfirahnya tidak ada. Tanpa makfirahnya, itkun minan nar juga tidak ada. Nah, semuanya berkaitan dengan manusia. Rahmah demikian, makfirah juga demikian, itkun minan nar juga demikian. Ya, kalau rahmah tadi kita menyebar rahmah kepada sama makhluk, kepada sama manusia. Kalau pada ampunan tadi, makfirah, kita mengampuni sesama manusia, memaafkan segala dosanya, kesalahannya kepada kita. Maka itkun minan nar, ini seperti apa contohnya? Ini begini, itkun minan nar itu secara bahasa berarti kebebasan atau tiket. Saya teringat dulu suka main monopoli ya. Di dalam monopoli itu ada kartu bebas penjara. Jadi itkun minan nar itu adalah kartu bebas neraka, seperti itulah. Jadi pembebasan dari neraka. Bagaimana kita bisa mendapatkan pembebasan dari neraka? Apakah kita membebaskan orang juga dari neraka? Ya tidak, ya mungkin tidak seperti itu. Jadi begini, nar itu adalah simbol derita. Neraka itu simbol derita. Jadi kalau kita mau terbebas dari derita neraka, maka di dunia kita harus membebaskan orang-orang ya, yang kita mampu bebaskan tentu saja, yang agar kita mampu bebaskan, kita bebaskan mereka dari derita mereka. Jadi siapapun yang paling banyak membebaskan derita orang lain, maka dialah yang paling besar kemungkinannya untuk terbebas dari derita neraka. An-nar itu simbol, itu kan artinya neraka, atau nar itu api. Api itu simbol derita. Seperti apa cara kita untuk membebaskan orang lain dari derita? Ya caranya misalnya, katakanlah orang itu punya utang kepada kita, ya kalau bisa kita bebaskan utang. Atau kalau bisa kita kurangi. Ya misalnya utangnya 1 juta, ya kita, karena ya kecuali kalau dia sebenarnya mampu hanya nggak mau, itu masalah memang. Tetapi kalau memang ada dia mau bayar, tetapi ada ketidakmampuan finansial karena tanggungannya banyak, ya apalah salahnya? Kita ringankan. Ya kita ringankan utangnya, misalnya 1 juta menjadi 500.000, seperti itu. Itu sama dengan membebaskan orang dari derita. Membebaskan orang dari derita. Dan itu sama dengan membebaskan orang dari neraka. Ya sama dengan membebaskan diri kita dari neraka. Macam-macam. Ya ada orang punya tanggungan kepada kita, ya kita mudahkan. Ya kita berikan kemudahan-kemudahan. Apapun bentuknya. Bisa itu orang lain, bisa itu keluarga kita. Yang pasti kita ada upaya untuk melakukan itu. Ya, kita lihat ada orang kesulitan misalnya, ya kita beri sedekah, yaitu memberi mereka sedekah itu sama dengan membebaskan mereka dari derita. Nah, membebaskan mereka derita itu akan menjadi alasan, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari derita. Derita seperti apa? Ya derita misalnya api neraka. Ya.
Ya, itulah yang saya sebut dengan visi dan misi Ramadan. Kalau visinya adalah menjadi orang bertakwa, maka misinya ya kita jadikan sesuatu yang lebih sederhana, lebih konkret, lebih praktis, lebih mudah dilakukan, yaitu dengan mengikuti apa yang disebut dalam hadis, ada yang disebut 10 malam pertama adalah rahmah, 10 malam kedua adalah maghfirah, dan 10 malam ketiga adalah itqum minan nar. Bagi kita yang mau mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyebar rahmah. Ya, bukan hanya kepada orang yang kita sukai, kita sayangi, tetapi juga kepada orang-orang yang kita benci. Karena dengan menebarkan rahmah kepada orang yang kita benci, atau menjalin silaturahmah, silaturahim dengan orang yang kita benci, maka itu menjadi alasan turunnya rahmah dari Allah. Kemudian kedua, ya kita harus mengundang datangnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengampuni kesalahan orang-orang lain kepada kita. Salah kata, salah perbuatan atau apapun yang pernah terjadi kepada kita dari orang lain, kita ampuni, kita maafkan kesalahan itu. Dengan demikian akan mengundang datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya kita lakukan apa? Kita bebaskan orang dari neraka atau dari derita. Ya, dari derita. Dengan membebaskan mereka dari derita, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan membebaskan kita dari derita terbesar di dalam hidup kita, di dalam alam raya ini adalah derita ketika kita harus masuk ke dalam neraka. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Jika ada yang hendak kita bicarakan, insya Allah kita bicarakan. Jika bisa saya jawab pertanyaannya, saya jawab. Kalau tidak, ya mungkin saya akan jawab pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silakan, Ustadz Nailul Murad. Suaranya masih terdiam. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Ustaz atas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Ya Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Segala puji bagimu atas rezeki kami diberi kesempatan berjumpa kembali Ramadan. Selanjutnya berilah kami rezeki ya, untuk bisa memaksimalkan ibadah kami, memaksimalkan manfaat kami bagi sesama manusia, agar kami bisa menggapai rahmat-Mu, menggapai maghfirah-Mu, menggapai itqum minan nar. Berilah kami kekuatan untuk menyayangi bahkan orang yang kami benci. Berilah kami kekuatan untuk mengampuni bahkan mereka, orang-orang yang paling bersalah kepada kami. Dan berilah kami kekuatan untuk bisa membantu meringankan beban-beban saudara kami, derita-derita mereka. Agar Engkau bisa memberi kami tiket bebas dari api neraka itqum minan nar. Ya Allah, tidak semua kami Engkau berikan rezeki untuk berjumpa Ramadan. Banyak saudara-saudara kami, banyak keluarga kami, banyak sahabat kami, banyak kawan-kawan kami yang telah mendahului kami. Dan mereka tidak diberi rezeki untuk berjumpa Ramadan. Berilah tetap mereka rahmat-Mu, maghfirah-Mu. Ya Allah, maghfir lahum warhamhum. Tanpa Ramadan pun berilah kami mereka rahmah. Berilah mereka maghfirah. Mudah-mudahan maghfirah dan rahmah itu juga untuk kami, ya Allah. Dan ya Allah, sampaikanlah kami pada ujung Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa kepadamu dan mendapatkan hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.